Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Ana SDIT Nur Ar-Rahman. Hari ini kita akan belajar apa? Ya, kita punya misi cari tahu sifat dan jenis bunyi yuk. Sip, oke, kita lanjut. Tujuan setelah melihat video ini adalah anak-anak dapat memahami bahwa sifat bunyi dapat merambat, dapat dipantulkan, dan dapat diredam. 2. Memahami bahwa bunyi dapat merambat di zat padat, cair, dan gas atau udara. 3. Mengetahui 3 jenis bunyi, yaitu ultrasonik, audiosonik, dan infrasonik. Sifat bunyi pertama, bunyi dapat merambat. Bunyi dapat terdengar atau merambat jika apa ya anak-anak? Wih, hebat. Lihat gambar ini. Di sini ada gambar speaker. Juga ada gambar telinga. Nah, yang pertama adalah ada sumber bunyi. Yang kedua, pinter, ada media pengantar yaitu udara. Dan yang ketiga tentunya ada yang mendengar. Jadi, bunyi dapat terdengar ke telinga kita jika memenuhi 3 syarat berikut. Ada sumber bunyi, ada medianya, dan ada yang mendengarkannya. Bunyi dapat merambat melalui apa aja ya? Wih, hebat. 1. Ya, zat padat. Anak-anak sudah pintar menjawabnya. 2. Betul, zat cair. Yang ketiga, gas atau udara. Kalau peristiwa bunyi merambat pada zat padat, apa aja ya anak-anak? Yes, Bu Ana punya 3 gambar. Gambar yang pertama adalah ada kelas 3 kemarin kita pernah buat telepon. Nah, gambar yang ketiga adalah bahwa bunyi merambat melalui tali telepon mainan ini dari yang berbicara kepada temannya. Yang kedua, coba lihat gambar ini. Keretanya belum terlihat, tapi saat menempelkan telinga, kita akan mendengar suara kereta dari rel kereta api. Yang ketiga, anak-anak coba ya, saat telinga kita menempel di meja, terus teman yang lain mengetukkannya, maka suara pun akan terdengar lebih keras. Kalau contoh merambat bunyi di zat cair. Perambatan bunyi di zat cair yang pertama adalah saat 2 buah benda dipukulkan dalam air, ternyata kita masih mendengar suaranya. Kalau kedua, ini percobaannya Edo. Suara pun akan terdengar kalau kita menggunakan corong yang ditempel ke telinga. Yang ketiga adalah prinsip sonar, di mana sebuah perahu mengeluarkan bunyi, lalu bunyinya merambat dalam laut dan mengenai permukaan yang keras, akhirnya bisa dipantulkan. Yang ketiga, contoh merambat di udara, ada yang tahu? Hebat! Betul, ini 3 contoh perambatan bunyi di udara. Yang pertama adalah saat orang bernyanyi, keluar suara dari mulutnya lalu terdengar di mic. Kedua, saat kita berbisik atau berbicara, udaranya di sini dan bunyi merambat melalui udara ke telinga teman yang lain. Yang ketiga adalah bunyi petir di langit. Petirnya ada di angkasa sana atau di langit, tapi rupanya terdengar sampai ke telinga kita.
Nah, sifat yang kedua adalah bunyi dapat diredam. Kapankah bunyi dapat diredam, anak-anak? Hebat! Kalau kita mengamati dua gambar ini, yang kita lihat adalah studio rekaman dan bioskop. Dinding studio rekaman dan dinding bioskop ini dilapisi oleh lapisan yang lunak, mirip karpet atau spons. Jadi bunyi mengenai permukaan benda yang lunak, maka dia akan diredam seperti kain, kapas, spons, atau karpet. Yang ketiga sifatnya adalah bunyi dapat dipantulkan. Kapankah bunyi dapat dipantulkan? Coba bandingkan saat ada yang berteriak bernyanyi, yang satu di lapang dengan satu di kamar mandi. Maka suaranya akan terdengar berbeda. Nah, bunyi akan dipantulkan jika mengenai permukaan yang keras. Contohnya besi, tembok, dan plastik. Jenis pantulan bunyi ada dua, ada gaung dan gema. Apa sih beda gaung dan gema? Nah, ini ada dua gambar gaung dan gema. Kalau gaung di tempat sempit, bunyi pantulnya datang bersamaan dengan bunyi asli. Bunyi pantulnya kurang jelas. Terjadi biasanya di sumur atau kamar mandi. Kalau gema, apa aja? Terjadi di tempat yang luas, bunyi pantul setelah bunyi asli dan jelas terdengar, terjadi di lembah, gunung, gua. Bunyi ada berapa jenis? Ada 3. Sudah ada ya? 1, 2, 3. Yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Yang kedua kira-kira apa? Oh, pinter. Yang kedua, audiosonik. Bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang ketiga adalah ultrasonik. Bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 Hz. Contohnya apa aja ya? Ting dong. Yes, hebat nih dia. Bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz atau infrasonik hanya bisa didengar oleh ada anjing, ada hiu, juga jangkrik. Kalau audiosonik, ada kucing, ada ayam yang bisa mendengar, juga manusia. Lucu ya gambar kucingnya. Kalau ultrasonik yang lebih dari 20 Hz, ada lumba-lumba, ada kelelawar. Cari tahu yang lainnya ya. Oke, sudah paham? Sip, anak-anak. Pelajari lagi ya di rumah. Insya Allah Bu Ana yakin anak-anak bisa. Oke. Pekan depan kita akan belajar tentang, ada yang tahu? Betul. Kita akan belajar tentang telinga. Bagaimana cara kerja telinga, bagaimana cara menjaganya. Kita akan belajar pekan depan ya. Sebagai bukti rasa syukur kita pada Allah. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Bu Ana doakan anak-anak tetap semangat. Nih, salam dari Bu Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sukses selalu ya. Dadah.